Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Nuri Saja yang masih selalu setia mantengi channel Nuri Saja. Terima kasih banyak dan terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe monggo dipencet, dikirim. Disit sabar sayang. Istriku ini loh, kalau siaran minta-minta macam-macam tuh. Sabar ya, pembuka sedilat baik. Ih, banyak kroket deh, apa itu? Tolang-tolang iklan guys. Ya, jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dukung channel ini untuk berbagi kebaikan. Satu subscribe kita, insya Allah manfaat ilmu dunia wal akhirah. Amin. Saya akan selalu berusaha memberikan informasi-informasi yang up to date dan juga insya Allah yang manfaat baik bagi diri saya maupun yang setia mantengin channel Nuri Saja. Ingat bahwa kita ini hidup hanya sebentar dan hanya sekali. Makanya saya perlu menyampaikan ini karena tidak tahu saya akan pergi meninggalkan dunia ini. Makanya mari kita sama-sama saling mengingatkan ya. Jadi saya juga learn by doing. Saya mengajarkan kepada anak-anak muridku di sekolah dan saya juga sambil belajar. Begitupun di sini saya belajar dari panjenengan semuanya ya, dan juga saya ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan bareng-bareng. Moga-moga manfaat. Kali ini ada kabar duka. Saya menyampaikan kabar duka ini. Moga-moga ini bisa menyentuh pada semuanya yang mungkin merasakan, ya, atau mungkin merasa tersinggung, atau mungkin merasa ada hubungannya dengan hal ini. Kabar duka yang saya sampaikan adalah terkait dengan ketika Kang Ujang Bustomi mengunjungi seorang orang tua yang sakit dan sakitnya parah, orangnya sudah sepuh ya, sudah hampir beruban semua rambutnya, dia terkapar, tidak berdaya dengan rasa sakit perut yang luar biasa yang tidak kunjung sembuh, tidak bisa diobati. Orang tua ini merasa kalau di dalam perutnya ada kayak jarum yang menusuk-nusuk. Sampai akhirnya Kang Ujang diminta untuk datang ke situ. Nah, kita coba lihat videonya berikut ini. Ada Mbah Dukun kalah ngobati pasiennya. Anak kita baik. Pak, saya tadi ditelepon istri Bapak katanya lagi sakit. Ya, terus jadi saya kesini dan mau ngobrol-ngobrol sama Bapak. Sakit apa sih Pak yang dirasa Pak? Terus saya tancap-tancap itu. Kenapa? Saya agak takutnya. Oh, ditancap-tancapin. Kenapa nggak ke rumah sakit atau apa? Bapak demam tak? Takut disuntik. Takut disuntik. Masa takut disuntik? Bapak sudah praktisi sudah lama Pak? Udah 1 bulan. Enggak, Bapak jadi dukun nih sudah lama Pak? Udah 3 tahun. Oh, 3 tahun. Dulu praktek ya Pak? Iya. Praktek lama 3 tahun waduh. Bapak selama praktek tuh apa aja sih Pak yang dipraktekin? Saya tutup lah pintunya enggak apa-apa Pak? Enggak apa. Bapak praktek berapa tahun Pak? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Nah, selama praktek emang Bapak dulu belajarnya di mana Pak? Enggak belajar. Oh, nggak belajar. Bapak sebelum jadi praktisi dulu jadi apa sih Pak? Kerja apa atau gimana? Udah bangunan. Oh, kuli bangunan. Jadi ketika Bapak kuli bangunan, kenapa? Kalau sakit kayak ada jarumnya. Kayak ada pakunya. Oh, ada paku, masa sakit ada paku. Gimana kalau disuntik dibawa ke dokter?
Disuntik Pak. Saya boleh megang kepalanya sama perutnya, boleh Pak? Boleh Pak. Coba mana perutnya Pak? Yang sakit di mana Pak? Nanti saya bacain sholawat Nabi, nggak apa-apa Pak? Sembuh. Oh yang ya, nanti kan saya emang nggak bisa nyembuhin Pak. Saya hanya syariat. Ya, yang penting sembuhkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Ini ada Pak gue begini. Aduh, terus makan apa? Masih kering. Aduh, sekarang aku paling berat. Gimana? Lega Pak. Lega tadi macam harus lega. Alhamdulillah. Bapak terus makan Pak Kuningan gede. Yang boleh kiriman. Beli kiri. Berarti tukang nyantai di uang, lebih bener. Yang ketuaan betul pejabat Pak. Gara-gara nyantet siapa? Pejabat. Nyantet pejabat. Pejabatnya kayaknya ilmunya tinggi. Pejabatnya ilmunya tinggi. Balik kayaknya sih. Oh, berbalik. Iya. Emang Bapak media santetnya Paku? Iya. Oh, media santetnya Paku. Iya Paku Pak. Terus Bapak apa sih nyantet-nyantet doang? Salah kaku baik. Ya yang mungkin senjata makan tuan mati ku. Tua-tua. Nggih padat. Yes Ustaz. Pejabat siapa pun nek? Yang bohong. Dikongkon. Kongkon Dibayar berapa Pak? 5 juta. Masa 5 juta Ki ya? 5 juta nih kayak gini. Ya. 5 juta Paku. Ya, Iya. Iki ngancet ku, pantesan ku. Nggih senjata makan tuan. Nah, bisanya mendal seperti ini tuh gimana Bapak? Karena ilmu tinggi karena Ilmunya tinggi. Iya. Ya Bapak yang baru belajarnya aja 3 tahun, terus Bapak Iya. itu kuli bangunan, iya. main kayak gini-gini aja. Rasanya gimana Pak? Dulu nembaknya tuh gimana? Ada kamar prakteknya ada. Ada di sebelah. Terus Bapak nyanteknya itu berapa hari? Cuma 5 hari Pak. Terus Bapak langsung tumbang. Iya. Iya. Terus selain itu banyak, selain ini sebelum Bapak sakit banyak yang disantet Pak. Banyak Pak. Banyak. Terus Bapak nggak kasihan? Ya, gimana kasihan lah, namanya orang cari duit ya Pak. Orang cari duit, oh ya kan kulit bangunan cari duit. Kalau beli bangunan kalau ada Pak. Nah, ini saya live Pak. Tadi saya sengaja, saya udah izin sama Iya. istri Bapak. Iya. Ini live, nggak apa-apa kan?
Nggak apa-apa Pak. Oh, Iya. nggak apa-apa di lem. Nggak apa-apa. Terus bapak yang dirasa suka tidur apa kecus-kecusnya gimana? Kercis Pak. Terus kan itu bapak sakit sendiri kan? Iya. Terus kalau ini ke orang lain, Iya. ya, terus Iya. yang begini, bapak ngerasain beli? Iya ngerasain Pak ini. Ya terus kenapa bapak kerja remokona? Ya gimana? Gimana Pak? Nggak ada kerjaan lagi sih Pak. Orang pergi harus mending beli bangunan. Ya, kalau ada Pak, kebangunannya nggak ada sih. Wah, ada sana kok, Tegawe kan kerjaan. Nah dulu itu orang yang itu mati ini sudah berapa orang yang mati dibunuh bapak gitu? Ya ada 29 lah. Waduh, 29. Iya. Terus bapak kita mau mati ditekak nih kita gitu. Ini Ben. Ya pula tinggal paras Pak Ustad. Ditekak nih kita gitu. Ditekak. Kan bapak 29 orang mati nih ditekak nih kita. Kalau beli. Mau tenang aja Yakin Pak. paku ditonjosakan gitu, dicolok gitu, cosku. Ya. Ini Lara kan? Iya, Lara. Cesku. Lara kan? gila Pak. Ya terus kenapa kini kamu nyelakakan wong pejabat-pejabat jangan. Iya, ngumpulnya di kompas sih Pak. Masa 5 juta? 5 juta Pak. Lara beli ki. Cus, Lara. Oh iya Lara Pak. Ki, cus mana ki? Cus, Aduh, Lara. iya Pak tuh. Aduh Lara Pak. Sama mana ki? Cus. Aduh Lara Pak. Aduh Lara Pak, wis Pak. Wis Pak. Cus mana ki? Cus. Aduh Lara Pak tuh. Iya Pak Lara. Terus bapak gimana kalau menyakitin orang ki? Kenapa? Ya, pula pengen tobat lah. Pengen tobat Pak Ustaz. Ki, Lara beli ki. Cus. Lara tuh Pak. Aduh. Cus. Aduh Lara Pak, aduh. Disiksa ki. Cus. Aduh Lara Pak, aduh. Bagus tua. Iya. Rabi urut beli makan ki. Diurut. Istri tahu bah? Tahu. Istri tahu nggak? Mungkin. Nggak tahu Pak. Cus. Aduh Lara Pak. Lara kan? Lara iya Pak. Bapak pernah berpikir nggak ketika orang dicus mungkin ki otak kiki tinggal beli Iya Pak. Aduh. Yang petang sih Pak ya. petang otak kiki tinggal beli kiki Pak. kita kiki Iya ada Pak. Lalu parah Ki, Pak. cus. Cus Lara Pak. terus lagi cus Lara Pak. mana ki cus Pak Ustaz. siksa Iya. bisa ngomong Sorry. Mencoba Pak Ustaz. di sana kembali deh Buat Pak bisa kembali. dikembali Pak. dikembali kenapa sih Yang mesti stop kita. stop Iya. sama apa Yang gomangan Pak. kemana Iya. aja pak jangan pernah kita menyakitin orang. Iya Pak ya. Bapak demi rupiah apa sih mending kerja pak beca Iya Pak. kan entok apa kak entok punya kan mana entok Buat nih. Iya gua santet tuh Pak. entok kamu Iya. Iya. cus Lara tuh. Lara tuh. Aduh. Ya Pak. aja lah kamu kono Iya Pak ya. mana beli ke Buatan Pak Ustaz. Buatan. mungkin belajarnya di nyadar belajarnya guru masih ada guru Guru yang mau terlantar sama padam Pak. oh mati Iya. terus bapak kamu mana ki ya mau si ciki perlu ki Cus, aduh Pak Lara Pak. Oke. Cus, Pak Lara. Iya, iya, aduh. pelek aja Pak, iya. inget lah habis itu sembahyang beli Beli Pak. sembahyang Iya. nggak sholat Iya, iya. tahu nggak kalau kita tidak sholat nanti di akhirat disiksa nih Gusti Allah kok Ya jalur waras gue kula sholat Pak. sampai diciptakan nih Gusti Allah kan apa kanggo ibadah Nggih Pak, nggih. Nah. Nggih. aja beli sholat Nggih Pak. ini sampai ke lamun kin ki ya beli sholat kau di neraka ki cus surga Aduh, ya Pak. mau nanti nggak sholat Iya. sholat Iya, sholat. Istighfar, jangan pakai sholawat Iya Pak, iya Pak. Iya Pak, iya Pak. cus mana ki cus ki cus Aduh. nah Tuh dia Pak Ustaz Lara tuh. iya nggak disiksa Kapok Pak Ustaz. Kapok. Pak nyatet gua maning. ya bapak umur 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 70. kok sebutung puluh sekali mati ya pak Iya, bonus iya. ya Iya. bonus Bonus ya. bakal nyatet pun jin sini ki jin pira jin Iya. pakai media jin pira jin Cina ya kalau mau lulus sama. satu orang 18 jin terus kamu nyerang target malam hari konon Nggih. terus selain paku media apa nyatet ya Iya, bebek, terus entok, ayam putih, ayam irang, terus wis Pak. okuan ayamnya pribadi nggak beratan Iya. kemana tapi
cuci paku. Ikut cuci paku. Iya. Sambil komat kami mulut badukun baca mantra dengan segelas air putih lalu paten disembur. Jangan suka mengganggu. Nah, itulah tadi videonya. Naudzubillah summa naudzubillah. Sebelum dihisab di akhirat, di dunia saja sudah merasakan hal seperti itu. Ya, beliau adalah Mbah Dukun. Mbah Dukun yang kalah berperang. Beliau menuturkan kalau beliau itu menyantet seorang pejabat dan pejabatnya punya backing yang luar biasa, maka santetnya balik ke beliau. Bisa jadi orang yang disantet itu juga memiliki kekebalan, memiliki imunitas, memiliki pelindung yang luar biasa sehingga bisa kembali kepada yang memberikan, ya kepada sang dukun itu. Dan mengenaskan sekali. Apa sih? Bagaimana beberapa paku ya bisa keluar dari mulutnya yang berasal dari perut. Yang itu notabene adalah kiriman dia sendiri. Ini yang namanya senjata makan tuan. Mengirimkan paku pada orang lain. Sampai tadi ada beberapa orang yang sudah puluhan orang yang meninggal karena ulahnya. Dalam 3 tahun beliau itu katanya menjalankan praktek dukunnya, sudah banyak yang meninggal karenanya. Dan banyak yang sakit dengan cara yang sama, yaitu santet dan teluh. Dan suatu ketika dia akan mendapatkan karmanya. Teluhnya itu kembali kepadanya, santetnya kembali padanya, paku yang dia kirimkan kembali ke perutnya. Alhamdulillah. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Yang pertama, Mbah Dukun tadi secara tega dan keji, tanpa perhitungan, tanpa pemikiran, menyakiti orang lain. Padahal ketika tadi satu paku saja itu ditusuk-tusukkan sedikit saja oleh Kang Ujang, dia meronta-ronta kesakitan. Satu paku, apalagi kalau dimasukkan di dalam perut. Bayangin, paku masukkan dalam perut melalui perantara jin, karena jin bisa masuk dalam perut. Dan benda itu ketika dibawa oleh jin bisa memasuki celah yang sangat sempit, yaitu pori-pori kulit kita. Ketika ditinggalkan jin dalam perut, rasanya gimana? Nah, yang kedua, beliau itu karena kebutuhan keuangan, karena butuh uang, dia seorang kuli bangunan yang katanya beralih profesi menjadi dukun. Lantas dia itu membuka praktek dukun karena kuli bangunannya lagi sepi katanya. Ini pengalaman. Ini yang dikatakan, ini yang sering kita dengarkan. Yang namanya orang miskin, orang fakir, dekat dengan kemusyrikannya, ini contohnya. Karena merasa tidak punya, karena tidak punya apa-apa, akan melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Maka dari itu, seluruh penggemar channel Nuri Saja, mari sama-sama tingkatkan yang pertama iman Islam kita, keimanan kita. Yang kedua, ayolah kita sering banyak berdoa, bersolawat. Mari tingkatkan imunitas, kekebalan tubuh kita, ruqyah kita, dekatkan diri sama Allah. Dan yang kedua, insya Allah dengan adanya itu nanti ekonomi kita terbantu, keuangan kita terbantu. Ya, jadi ketika kita itu memikirkan keuangan atau perekonomian kita itu dengan hanya mengandalkan otak kita, tenaga kita, saya sudah melakukan banyak hal. Insya Allah, meskipun sekarang saya memiliki 2 profesi, ya guru ya dosen. Saya dulu waktu mahasiswa pernah menjadi sales. Saya jualan baju, saya jualan buku, saya jualan nasi. Pernah saya lakukan. Begitupun ketika saya menjadi guru, saya pernah menjadi tour guide, saya menjadi MC, saya jualan. Sembarang tinggal saya lakukan. Kadang-kadang
Ketika saya hanya memporsir diri saya dengan logika saya, dengan pikiran saya, dengan tenaga saya, dan lupa sama Allah, hasil berapapun tidak akan terasa. Tidak akan terasa. Malah kadang-kadang zonk, stres, mumet, pusing, ya, karena semuanya pikir logika. Logika ketika usaha nanti hasilnya banyak, usaha pikirannya hasilnya banyak, belum tentu. Ketika kita itu bekerja hanya menggunakan otak saja, otak atik tanpa dengan keimanan, tanpa doa, kadang-kadang seringnya nggak dapat. Maka dari itu, tambahkan dengan keimanan, tambahkan dengan doa, insya Allah. Solawat. Benar Kang Ujang itu menyampaikan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ayo, tambahkan doa kita dengan solawat. Tambahkan usaha kita dengan solawat. Usaha. Yang mau beribadah, waktunya usaha, waktunya kerja, waktunya sholat, ya sholat. Ya, yang misalkan yang non muslim, ya silakanlah dengan tata caranya beribadah, berusaha tapi tetap harus mengingat sama Allah, mengingat sama Tuhan kita. Ya, silakan. Dan tambahkan keimanan kita pada Allah, pada Tuhan kita. Selalu ingat beliau. Terutama bagi kami kaum muslim, bagi kita kaum muslim, ayolah kita jalankan perintah Allah untuk bersolawat. Bayangkan sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, ya, solawat sudah diperintahkan, ya, untuk bersolawat kepada Nabi. Insya Allah. Maka dari itu teman-teman semuanya, untuk menjauhkan kita daripada kekufuran, untuk menjauhkan kita dari musyrik, mari tingkatkan kekebalan iman kita, tingkatkan imunitas fitrah kita, tingkatkan ekonomi kita dengan beribadah, dengan bersolawat dan berbagi kebaikan. Insya Allah dengan Anda nge-share video ini, banyak orang jadi tahu, temannya yang nggak tahu jadi tahu, temannya mungkin yang belum insaf jadi insaf. Mungkin saya Mbah Dukun misalkan, karena terpaksa mungkin, saya yakin fitrah manusia itu tidak ada pengen sesuatu yang buruk. Termasuk orang bejat sekalipun, entah itu begal, pencuri, dukun, semuanya pengen sebenarnya baik. Cuma merasa terpepet, merasa nggak ada solusi, merasa nggak ada nggak ada informasi yang kebaikan, sehingga mereka melakukan itu. Saya yakin orang sejahat apapun, ketika nuwun sewu, saya yakin Anda punya kebaikan rasa di hati, pengen lebih baik. Orang-orang yang di tempat-tempat prostitusi, orang-orang yang berada di jalan-jalan yang buruk, aslinya hatinya baik, pengen menuju kebaikan. Maka marilah share video ini, ya. Kita sudah lihat tadi bagaimana sang dukun itu merasa sakit, meronta-ronta karena perbuatannya sendiri, ya, karena perbuatannya sendiri mengirimkan sesuatu dan dia kembali. Hukum rimba terjadi untuk masalah-masalah perdukunan. Siapa menang, ya, dia jaya. Siapa kalah, ditindas dan pasti sakit. Marilah kita sama-sama menang-menangan. Jangan menang kalah, tapi menang-menang. Di sana menang, di sini menang. Panjenengan menang, saya menang. Semuanya menang-menangan. Insya Allah. Insya Allah. Saya doakan bagi yang melihat channel saya ini, semoga rezekinya ditambah, semoga pahalanya ditambah, semoga dilapangkan rezekinya, semoga dipanjangkan umurnya, semoga dibukakan rezekinya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang anak-anak masih belajar, jaga kesehatan, jaga diri, jaga kehormatan keluarga. Ya, cari yang positif, yang nge-vlog, senengan yang nge-YouTube, berilah yang positif. Saya dukung Anda, buatlah sejarahmu yang positif-positif sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan sampai di akhirat nanti. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Minta maaf kalau ada kesalahan dari saya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas subscribe dan share-nya. Sekian dari saya. Dimanapun adalah sekolahan dan kapanpun adalah jam pelajaran dan siapapun adalah guru kita. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.